Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Azizur Rahmah, NIM 2120210028. Saya dari Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan sedikit banyak materi yang berjudul Hukum Laut. Pengertian hukum laut. Hukum laut dalam arti sempit yaitu yang terbatas pada ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam buku 2 KUHD dengan judul hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang terbit dari pelayaran dengan penekanan dalam hukum yang mengatur mengenai pengangkutan barang dan orang melalui laut. Hukum laut dalam arti luas adalah hukum yang mengatur mengenai dunia, pelayaran, dan ketentuan-ketentuan yang mengatur laut dalam berbagai aspek dan fungsi, baik ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam buku 2 KUHD maupun ketentuan-ketentuan hukum yang terkait dengan beberapa konvensi hukum laut internasional. Jadi, hukum laut ini adalah hukum yang termasuk bidang hukum dagang sebagai lex specialis yang merupakan bagian dari hukum perdata sebagai lex generalis. Hukum laut adalah hukum yang mengatur laut sebagai objek yang diatur dengan mempertimbangkan seluruh aspek kehidupan dan kepentingan seluruh negara, termasuk negara yang tidak berbatasan dengan laut secara fisik atau landlocked countries, guna pemanfaatan laut dengan seluruh potensi yang terkandung di dalamnya bagi umat manusia sebagaimana yang tercantum di dalam UNCLOS 1982 beserta konvensi-konvensi internasional. Kemudian ada pengertian hukum laut internasional. Hukum laut internasional adalah seperangkat norma hukum yang mengatur hubungan hukum antara negara pantai yang berhubungan dengan pantai yang terkurung oleh daratan dan atau organisasi maupun subjek hukum internasional lainnya yang mengatur mengenai kedaulatan negara atas laut, yurisdiksi negara, dan hak-hak negara atas perairan tersebut. Hukum internasional mempelajari tentang aspek-aspek hukum di laut dan peristiwa-peristiwa hukum yang terjadi di laut. Perjuangan Indonesia di bidang hukum laut tidak saja menghasilkan pengakuan universal terhadap konsepsi negara kepulauan, tetapi telah membantu tercapainya kedudukan negara yang secara menyeluruh lebih kuat terhadap negara maritim daripada masa-masa sebelumnya. Dalam beberapa puluh tahun belakangan ini, sejak dicetuskannya konsepsi Common Heritage of Mankind dalam sidang Majelis Umum PBB di tahun 1967, hukum laut internasional publik telah mengalami proses perubahan yang sangat mendasar dan menyeluruh. Perubahan-perubahan yang telah terjadi berupa bertambahnya kekuasaan negara atas laut hingga 200 mil dari pantai, bertambahnya wewenang negara tepi atau riparian states atas lalu lintas kapal di selat, dan bertambahnya wewenang negara untuk mengambil tindakan-tindakan perlindungan hukum laut ini. Hukum laut internasional yang hingga kini belum selang beberapa tahun merupakan penjelmaan supremasi negara maritim besar di lautan berdasarkan doktrin Mare Liberum atau laut bebas. Hugo Grotius dengan demikian telah mengalami transformasi menjadi suatu perangkat ketentuan hukum yang menggambarkan keseimbangan antara kepentingan negara maritim dengan negara non-maritim yang lebih baik. Kemudian ada sumber hukum laut internasional. Pada pasal 38 ayat 1 Piagam Mahkamah Internasional Permanen menyebutkan bahwa sumber hukum internasional terdiri atas yang pertama ada perjanjian internasional, yaitu perjanjian yang diadakan antara anggota masyarakat bangsa-bangsa dan bertujuan untuk mengakibatkan akibat hukum tersebut. Yang kedua ada kebiasaan-kebiasaan internasional. Hukum kebiasaan internasional adalah kebiasaan internasional yang merupakan kebiasaan umum yang diterima sebagai hukum. Hal ini sebagaimana ditambahkan oleh Rodi bahwa unsur-unsur hukum kebiasaan internasional yaitu
Yang pertama, harus terdapat suatu kebiasaan yang bersifat umum dan diterapkan berulang-ulang dari masa ke masa. Dan yang kedua yaitu kebiasaan itu harus diterima sebagai hukum. Kemudian ada sumber hukum tambahan. Sumber hukum tambahan itu sendiri adalah keputusan pengadilan dan pendapat para sarjana terkemuka di dunia. Namun, keputusan pengadilan dan pendapat para sarjana tersebut tidak mengikat, artinya tidak dapat menimbulkan suatu kaidah hukum. Yang terakhir ada keputusan badan perlengkapan atau organisasi dan lembaga internasional. Sumber hukum ini dilatar belakangi oleh pertumbuhan lembaga dan organisasi internasional dalam 50 tahun belakangan ini, yang telah mengakibatkan timbulnya berbagai keputusan baik dari badan legislatif, eksekutif maupun yudikatif dari lembaga atau organisasi internasional. Itulah sedikit banyak materi yang sudah saya sampaikan, semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.